Kali ini kita bakal banyak bermain dengan satu alat yang namanya light modifier. Ya, pada zaman saya dulu saya tidak mengenal light modifier itu apa. Dulu kita nyebutnya hanya sebagai aksesoris lampu. Ya, segala suatu alat yang dapat merubah atau membentuk ulang karakter dan sifat dari masing-masing cahaya yang kita miliki. Itulah light modifier. Tolong bersabar, karena mungkin agak sedikit membosankan, karena kita akan membandingkan satu alat dengan yang lain, yang mana kadang-kadang bedanya pun itu tidak terlalu banyak, sangat-sangat sedikit. Tapi berguna kok, don't worry. Untuk kali ini makanya saya men-set lampu studio kita supaya terekam dalam frame gambar kita. Ini semua light modifier, oktagonal, Fresnel lens maupun standar reflektor, dan masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda dan kepraktisan yang berbeda-beda pula. Mari kita bahas satu demi satu. Hai, saya Novian Sanjaya. Saya bisa berubah-ubah. Kali ini kita akan memakai beberapa objek sekaligus pada satu frame dengan karakter yang berbeda-beda. Mulai dari high gloss transparan sampai objek bertekstur. Ya, gunanya semata untuk studi case, membandingkan efek cahaya dan bayangan yang ditimbulkan oleh masing-masing light modifier. Untuk awal, mungkin ada baiknya kita memulai dengan sesuatu yang lebih murni. Di sini saya akan memakai satu sumber cahaya tanpa memakai light modifier apapun. Itu kita sering sebut sebagai naked light. Menurut saya efeknya ini termasuk yang paling keras, di mana kita bakal bisa lihat garis bayangan akan terbentuk sangat tajam, tekstur akan terangkat segitu kuatnya. Begitu pula bayangan yang dihasilkan terhadap objek-objek transparan. Looks very nice. Kekurangannya adalah pendaran cahayanya itu sangat-sangat luas dan tidak terarah. Dalam artian lebih dari 270 derajat pancaran sinar itu membuat refleksi dari segala bidang, memantulkannya dan balik lagi ke objek kita. Itu kenapa di sini kita bisa lihat bayangan yang kita dapatkan itu tidak terlalu hitam, melainkan agak sedikit abu-abu. Light modifier yang paling standar adalah ya standar reflektor. Ya, kita bisa dapatkan ini pada saat setiap kali kita membeli lampu udah dapat standar reflektor, dan kadang-kadang itu include honeycomb atau sarang tawon, medium, large atau small. Guna daripada standar reflektor adalah membatasi sudut pendaran cahaya supaya tidak terlalu liar seperti naked light source yang kita mention tadi. Sifatnya dia sedikit lebih lunak dibanding naked light, tapi masih termasuk hard light dengan sudut yang lebih terarah. Cukup memudahkan. Sedangkan untuk honeycomb, gunanya semata untuk mempersempit sudut yang dihasilkan oleh standar reflektor kita. Banyak orang yang berpendapat bahwa honeycomb ini memperhalus sifat cahaya. Menurut saya kok enggak, ada bedanya dengan sifat kerasnya standar reflektor. Ya, semata hanya mempersempit. Semakin kecil sarang tawonnya atau lubang-lubangnya, semakin sempit pula sudut cahaya yang dihasilkan. Semata hanya untuk itu aja. Yang ini standar reflektor yang lebih gede, ukurannya medium, atau beberapa produsen menyebutnya waktu itu sebagai zoom reflektor, atau ya tugasnya adalah untuk mempersempit, lebih terarah dibanding ini, dan efeknya menurut saya itu mirip-mirip, nggak ada bedanya, cuman ya sudut pendarannya lebih kecil seperti kita bandingkan di sini, gambarnya ya hampir sama. The famous beauty dish. Saya juga bingung kenapa alat ini segitu ngetopnya pada era-era tertentu. Padahal reflektor jenis ini udah dari zaman bala, dari zaman dinosaurus sudah ada ini. Terutama sangat-sangat banyak dipakai di area industri, bukan hanya di fotografi maupun sinematografi. Malah ini ditemukan jauh sebelum orang memakai softbox, saya rasa. Awalnya adalah untuk pertama untuk memperlunak sifat cahaya yang dihasilkan,
Dan hasilnya memang dia lebih soft dibanding standar reflektor biasa karena 2 kali dipantulkan. Pertama, dipantulkan oleh reflektor utama yang kecil, baru melalui reflektor yang besar. Keuntungan daripada reflektor ini adalah bentuk dan radiusnya yang besar. Itu menyebabkan pancaran yang lebih rata. Mereka dulu memakai ini sebagai pengganti softbox. Dan beberapa malah sekarang memakai pembungkus atau diffuser, membuatnya lebih soft lagi. Dan tentu saja selama honeycomb bisa dipasang, kenapa tidak bikin honeycomb? Ini adalah honeycomb yang dipakai di beauty dish kita. Gunanya ya sama, untuk mempersempit sudut. Bingung. Standar reflektor dibikin katanya terlalu sempit, kurang lebar. Supaya lebih lebar, pakai beauty dish. Tapi karena terlalu lebar, pakai honeycomb. Bingung juga, nggak ngerti. Snoot, ya, sederhana. Alat ini adalah untuk memfokuskan cahaya yang keluar dari lampu kita. Ya, efeknya tetap hard light, direct light, dan dia lebih dramatis sifatnya. Light modifier kita kali ini, kita menyebutnya Fresnel lens attachment. Gunanya adalah untuk, sekali lagi, untuk memperkeras dan mempersempit sumber cahaya. Fresnel lens ini ya simply karena di depannya kita memiliki glass Fresnel yang kita banyak ketemui pada saat kita, kalau kita pernah lihat lampu mercusuar, itu luar biasa. Bagaimana penambahan Fresnel lens di depannya itu bisa memperkuat intensitas cahaya yang dihasilkan, jadi terlihat lebih jauh jangkauannya. Kurang lebih itu fungsi dari Fresnel lens di lampu kita ini. Salah satu light modifier yang juga sangat-sangat klasik dan masih sering dipakai sampai sekarang itu adalah payung atau umbrella. Sebenarnya ini adalah indirect light, di mana cahaya dipantulkan ke sisi dalam payung ini baru dipancarkan ke objek kita. Sifatnya ya berfungsi sebagai satu reflektor yang luas, menyebabkan cahaya yang cukup rata. Perpaduannya unik karena cahaya yang dihasilkan itu relatif sedikit keras untuk indirect light. Tapi itu sekali lagi tergantung dari reflektor apa yang terdapat dalam payung kita ini. Bila kita memakai reflektor yang berwarna silver, dia akan memantulkan lebih kuat dibanding payung yang berwarna putih. Kadang-kadang payung sekarang bisa dipakai sebagai diffuser juga, sebagai softbox. Ini sangat berguna. Light modifier yang menurut saya paling sering dipakai adalah softbox. Sangat universal dan cahaya yang dihasilkan itu sangat-sangat friendly. Baik mau foto manusia maupun foto produk ataupun makanan. Luar biasa. Ini biasanya softbox kita biasanya terdiri dari 2 diffuser. Diffuser dalam itu yang pertama dan diffuser luar. Ya kita tinggal memodifikasinya lagi, terserah kita mau copot dalamnya atau tidak, itu tergantung kita. Yang pasti cahaya yang dihasilkan itu akan sangat rata, malah kadang-kadang terlalu rata. Ragam dan variasinya pun cukup banyak. Contohnya strip light ini, ya strip light sebenarnya juga softbox, cuma ukuran yang lebih memanjang. Sifatnya ya sama dengan softbox, cuman sudutnya dibatasi lebih sempit. Salah satu alternatif softbox adalah dalam bentuk oktagonal. Ini yang kita sebut octagonal softbox. Sifatnya ya sama dengan softbox, double diffused, tapi ada sedikit perbedaan dikarenakan bentuknya yang lebih lebar. Light modifier berikutnya. Bukan amplopnya, bukan mapnya, tapi isinya. Color filter gel atau CC filter. Ada biru, ada oranye, ada merah. Dan ini adalah salah satu light modifier yang paling sering saya pakai dari dulu sampai sekarang. Saya utang budi banyak dengan ini. Karena dengan color gel ini kita bisa menciptakan mood yang berbeda-beda, nuansa yang berbeda-beda, sesuai dengan pesan yang kita ingin sampaikan. Satu penemuan yang luar biasa menurut saya.
Dan tentunya nanti kita akan membuat satu episode yang khusus membahas tips dan trik special effect memakai color gel ini. Luar biasa hasilnya. Di luar dari sifat dan karakter yang berbeda-beda dari masing-masing light modifier, hal yang kita perlu perhatikan adalah seberapa jauh light modifier ini bisa mempengaruhi intensitas atau kekuatan cahaya yang kita miliki. Untuk itu makanya saya akan melampirkan visual perbandingan dari masing-masing light modifier dan efeknya terhadap intensitas cahaya. Untuk study case yang kali ini saya akan memakai light meter. Udah 27 tahun light meter saya ini nggak rusak-rusak sampai detik ini. Di sini kita akan bisa melihat perubahan intensitas cahaya melalui besar kecilnya diafragma yang dihasilkan. Kita pakai standar reflektor kurang lebih 8,0. Kita pakai sarang tawon menjadi 5,64. Kita pakai sarang tawon yang kecil 407. Yang besar nih standar reflektor 802. Kita memakai snoot 2,8, right? Kita memakai strip light 2,86, softbox, ya dia lebih kuat dibanding strip light. Oktagonal, ya kurang lebih 2,89, 40. Kita memakai Fresnel lens dia 4,04. Beauty dish sarang tawon 2,04, tanpa sarang tawon 2,83. Hal berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah seberapa luas sudut pendaran dari cahaya yang kita hasilkan bila kita memakai light modifier tersebut. Contohnya di sini bila kita memakai naked light atau tanpa light modifier, cahaya yang murni, ini luas sekali. Oktagonal, cukup luas cahaya yang dihasilkan dibandingkan bila kita memakai softbox medium biasa. Begitu pula kita akan memiliki sudut yang lebih sempit bila kita memakai strip light. Light dish, kita bakal bisa lihat perbandingannya di sini tanpa dan bila kita memakai honeycomb. Seberapa beda, seberapa sempit yang dihasilkannya. Kita juga bisa melihat di sini pemakaian snoot, efeknya terhadap background kita di belakang. Standar reflektor, sudut pendarannya kita lihat, dan juga perbandingannya bila kita memasang honeycomb, baik yang honeycomb besar L ataupun yang small. Zoom reflektor, Fresnel light. Di sini kita bisa melihat sudut yang sempit, tapi dia membuat cahaya kita intensitasnya jadi meningkat. Sayangnya banyak sekali yang mengkotak-kotakan bahwa satu alat tertentu itu hanya untuk keperluan tertentu saja. Seakan-akan dunia ini sangat dipenuhi oleh spesialis. Semua dikotak-kotakan. Seperti beauty dish. Banyak beranggapan, oh kalau mau foto fashion yang bagus harus pakai beauty dish. Padahal kalau kita foto makanan pun ya siapa yang larang? Karena dia punya efek tertentu yang juga bisa bagus untuk foto makanan atau untuk produk. Jadi ya dengan ini kita berharap kita memiliki lebih banyak kebebasan karena kita tahu apa yang kita perlukan. Kalau kalian merasa, wah gila, light modifiernya banyak banget. Jadi kayak softbox saja. Softbox itu berdasarkan ukuran atau size-nya aja itu bisa ada 6 size, 8 size. Belum dari bentuknya macam-macam. Umbrella para yang sampai 3 meter.
semua ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi nggak harus kita miliki semuanya, tergantung kebutuhan. Kalau aku pribadi, pemilihan itu berdasarkan daripada efektivitas dan produktivitas. Sebagai contoh, alat yang saya bawa bila saya akan foto di lokasi, itu akan berbeda bila saya moto di dalam studio atau dalam perkantoran. Lokasi pun berbeda-beda, apa itu di kantor, apa itu di pabrik atau di industrial. Karena biasanya kalau di industrial saya lebih menyukai yang simple seperti standar reflektor. Karena dari satu standar reflektor kita bisa ciptakan banyak jenis karakter. Saya tidak pernah bawa softbox untuk ke pabrik. Kenapa? Karena terlalu repot masangnya dan banyak pabrik yang kotor. Jadi biasanya saya memakai hard light, standar reflektor, memakai collapsible reflektor, dan collapsible reflektor itu ada diffusernya. Cukup asisten saya memegang diffuser itu di depan lampu. That's it. Efeknya pun kurang lebih sama. Atau saya memakai payung, umbrella yang medium. Karena ada umbrella juga yang berfungsi sebagai softbox, double diffuse. Saya sih pilih yang simple-simple aja. Dan saya tidak akan memakai para yang berdiameter 3 meter untuk memotret sebuah makanan sebesar ukuran piring seperti ini. Lebay kali. Jadi kalau untuk modifikasi cahaya, tergantung kita kali ya. Kalau kita nggak punya ya, kita modifikasi sendiri aja. So, tujuan utamanya apa sih? Kita membandingkan segitu banyak light modifier dan lighting yang kita miliki. Ya, tugas utama kita menciptakan foto atau gambar, bergerak, ataupun still adalah untuk menyampaikan satu pesan. Dan tugas cahaya adalah untuk menekankan atau memudahkan dalam kita menyampaikan pesan tersebut melalui satu mood yang kita tampilkan dalam gambar tersebut. Sesuatu yang sederhana. Tugasnya adalah mempermudah, efisiensi. Jadi orang nggak perlu mikir lama-lama apa maksud foto ini. Melihat langsung mengerti. Itu yang kita usahakan. Sesimpel itu. Oh ya, by the way, kalau kalian merasa channel ini berguna, please like, subscribe, sama share ya. Gratis. Pahala buat gue. Thank you.